Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan surga, beberapa orang mungkin masih ada yang beranggapan bahwa Islam dan sains saling bertentangan dan terpisahkan. Pertentangan ini kerap menjadi pemicu atas munculnya kesalahan-kesalahan ketika diskusi tentang agama dan sains. Apa sajakah kesalahan ketika diskusi agama dan sains? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Insan Surga. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan tombol notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus memberikan informasi terbaik untukmu. Berikut 6 kesalahan yang dilakukan ketika diskusi tentang agama dan sains. 1. Sumber bukan dari ahlinya. Kata dokter ini, kata ustadz ini, kata sini, katanya. Hati-hati, meskipun orang yang mengatakan itu terpandang dan kita hormati, jika ia bukan ahlinya, maka sebaiknya tidak dijadikan sumber utama. Pada konteks agama dan sains, alangkah baiknya jika kita memperoleh sudut pandang dari mereka yang memiliki latar belakang berkaitan. Walaupun pemuka agama, tapi tidak memahami sains, atau tokoh sains tapi tidak memahami agama, maka hindari untuk menjadikannya referensi utama, karena menyerahkan urusan bukan pada ahlinya adalah sumber kehancuran. Ilmu agama harus diambil dari orang yang berilmu agama. Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, ilmu ini bagian dari agama kalian, maka perhatikanlah baik-baik dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Diriwayatkan oleh Ibnu Rajab dalam Al-Ilal. Ilmu dunia juga tidak boleh diambil sembarangan, harus diambil dari yang ahli dan berilmu di bidangnya. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. 2. Argumen asal dan tak berdasar. Hati-hati, itu ada mudorotnya. Itu sebabnya begini, nanti penyebabnya begitu. Seseorang seringkali berpendapat, tetapi sumbernya tidak berdasar. Berpendapat hanya mengikuti apa-apa yang sedang ramai diperbincangkan. Dalam diskusi urusan agama dan sains, validnya informasi sifatnya harus sama. Seluruh data yang dipakai untuk berargumen mestilah jelas dan tidak boleh asal. Maka seseorang yang berargumen asal jauh dari nilai sains, jauh pula dari nilai agama. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah Ta'ala melarang untuk bicara tanpa ilmu, yaitu bicara dengan sekedar sangkaan yang merupakan kerancuan dan hayalan. Tafsir Ibnu Katsir. 3. Asal pungut hadis. Itu tidak boleh. Ini hadisnya. Ini boleh, ada hadisnya. Seseorang kerap kali mengambil hadis untuk mendukung argumennya. Biasanya, hadis yang dicari dan dipakai adalah hadis yang mendukung pendapatnya. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca surat Ali Imran ayat 7. Lalu Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat orang-orang yang sering mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih samar, maka merekalah yang Allah sebut dalam surat Ali Imran ayat 7. Oleh karenanya, waspadalah terhadap mereka. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, jika membahas hadis yang berkaitan dengan inovasi,
termasuk sains, maka serahkan ke lembaga yang berwenang mengkajinya. Lembaga tersebut pasti menelaah suatu inovasi dari banyak hadis, juga dengan melihat kondisi yang terjadi saat ini di sekitar. 4. Agama lawan sains. Barangkali sebagian dari kita masih menjadikan ilmu sains sebagai lawan dari ilmu agama. Contohnya, ada yang ingin membuka usaha obat-obatan herbal karena menganggap obat-obatan zaman sekarang, modern, tidak sesuai dengan agama dan tidak ada di zaman Nabi. Sahabat insan surga, ilmu agama dengan ilmu sains tidaklah berlawanan, sebab keduanya adalah ilmu dari Allah. Sebagai contoh tentang fenomena pembentukan awan dan hujan, Al-Quran menjelaskannya secara akurat, lalu dibuktikan dengan sains. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran Surat An-Nur ayat 43. Contoh lain yakni tentang pentingnya ASI. Dunia kesehatan modern menggaungkan pentingnya pemberian ASI bagi bayi. Anjuran itu digalakkan karena ASI memiliki banyak keunggulan, dan Al-Quran telah menyatakan pentingnya pemberian ASI bagi bayi dan balita sejak 14 abad lampau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Jika masih ada yang berseberangan antara agama dan sains, itu bukan karena kedua ilmunya, melainkan karena penelitiannya belum mencapai akhir. 5. Pandai ilmu agama lebih baik dari pandai ilmu sains. Yang penting bisa mengaji, yang penting paham agama. Sains hanya soal dunia. Agama menerangkan tentang penciptaan alam semesta dan seisinya, dan Allah memerintahkan hambanya untuk membaca bukti-bukti kekuasaannya, mempelajari apa-apa yang tampak di jagat raya. Allah Ta'ala berfirman, dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 3. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. 6. Pasrah yang salah. Tidak perlu ke dokter, tidak usah minum obat, nanti juga sembuh. Cukup berdoa saja, Allah yang sembuhkan. Tidak usah investasi, tidak usah belajar konsep kelola uang, rezeki sudah ada yang atur. Kalimat-kalimat seperti itu sangat sering diucapkan, pembelaan diri dari malas berusaha yang tidak tepat. Dalam agama, Nabi mengajarkan kita untuk pasrah ketika kita sudah mencoba berbagai hal semaksimal mungkin, tetapi tidak ada alternatif yang bisa dilakukan. Bukan menyuruh umatnya untuk pasrah dan pesimis, padahal belum mencoba apa-apa. Sikap seperti ini yang justru tidak sesuai dengan apa yang agama ajarkan. Allah telah menciptakan sebab dan akibat. Oleh karena itu, manusia harus menempuh sebab dan melakukan usaha untuk mendapatkan hasilnya nanti. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, disebutkan pada zaman Rasulullah, ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah saya ikat unta saya, lalu tawakal kepada Allah, ataukah saya lepas saja sambil bertawakal kepadanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ikatlah dulu untamu itu, kemudian baru engkau bertawakal." Hadis riwayat At-Tirmizi.
Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri menjelaskan, hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita harus meninggalkan usaha menempuh sebab, akan tetapi menunjukkan agar melakukan usaha untuk mencari rezeki. Dalam Tuhfatul Ahwazi. Itulah 6 kesalahan yang kerap dilakukan ketika diskusi agama dan sains. Sesungguhnya, Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama saling berhubungan dan melengkapi. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran Islam. Sudah sepatutnya ilmu agama dan ilmu sains mesti berjalan beriringan, bukan justru dibanding-bandingkan. Ilmu agama perlu ada agar batin kita kuat. Ilmu pengetahuan juga perlu agar kita mampu berpikir dan menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan umat. La haula wala quwata illa billah. Sahabat insan surga, jangan lupa berbagi dengan share video ini untuk saling menunjuki jalan kebaikan. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.